Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan PLS tahun 2021-2022. Kegiatan PLS merupakan suatu kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di awal sebelum kita melaksanakan KBM, ya, kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Dede Saifuddin. Saya mengajar pelajaran PPKN. Adapun tugas tambahan saya yaitu sebagai Wakasek Humas. Jadi nanti apabila kalian ingin menanya-nanyakan tentang lebih jauh tentang sekolah, bisa kalian menghubungi saya. Yang selanjutnya materi yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan sekolah ramah anak atau yang sering disingkat dengan SRA, dan yang kedua berkaitan dengan korupsi. Yang pertama berkaitan dengan SRA atau sekolah ramah anak, mungkin kalian sudah mendengar atau mungkin di SMP-nya sudah melaksanakan yang namanya sekolah ramah anak. Ya, sekolah ramah anak bukan berarti anak itu bebas mau berbuat apa saja di sekolah atau tidak ada punishment atau tindakan di sekolah itu. Ya, kita akan pelajari lebih lanjut, dan pelaksanaan kegiatan sekolah ramah anak itu bisa disebut menyenangkan. Ya, kenapa? Karena segala sesuatunya sudah disiapkan semaksimal mungkin, dari mulai keamanan, kebersihan, disiplin, budaya, dan yang lainnya nanti kita akan bahas semua. Untuk lebih membuat kalian ceria, kalian bahagia, alangkah baiknya kita melaksanakan yang namanya yel-yel sekolah ramah anak. Ya, yel-yel sekolah ramah anak ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah anak senang. Anak senang nanti kita ada geografinya, ya. Geografinya seperti ini. Kalau anak senang, kemudian guru tenang, ya, guru tenang seperti ini. Yang selanjutnya orang tua bahagia. Jadi orang tua bahagia seperti ini. Ya, nanti kalian bisa laksanakan di rumah, ya. Habis ini kalau bisa sambil berdiri biar suasananya lebih menyenangkan atau lebih bahagia. Kita akan bahas berkaitan dengan sekolah ramah anak. Apa sih sekolah ramah anak itu lebih dalam, ya. Sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang mengutamakan tentang keamanan, kebersihan, kesehatan, kemudian kepedulian, kebudayaan lingkungan, terus memberikan jaminan. Jaminan di sini adalah jaminan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan seperti kekerasan, diskriminasi, bullying, dan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap merugikan buat kita semua, ya, terutama peserta didik. Ini yang akan kita bahas di dalam sekolah ramah anak. Adapun sekolah ramah anak di sini yang berkaitan dengan prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Yang pertama adalah non diskriminasi. Apa sih itu diskriminasi? Ya, diskriminasi ada yang tahu? Ya, non diskriminasi dalam arti setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi. Jadi setiap orang bisa menyampaikan aspirasinya, bisa mengutarakan apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin dia utarakan. Ini yang harus kalian pahami semua. Jadi jangan sampai kalian sibuk dengan dunia kalian sendiri, ya. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi, setiap orang, setiap anak memiliki gadget masing-masing sehingga lupa dengan dunia luar. Dalam arti di sini dunia kehidupan, dunia bermain, ya, dunia
di saat kalian bersama-sama teman-teman. Ini yang harus kalian nikmati, harus kalian pahami bahwa dunia ini bukan hanya milik sendiri. Ya, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang butuh dengan orang lain. Ya, ini yang harus kamu pahami bersama. Yang kedua berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Ya, kepentingan yang terbaik bagi anak itu apa sih? Ya, terutama di sekolah, kepentingan anak sebaiknya kepentingan ini dirumuskan bersama-sama anak, karena apa yang anak inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang guru inginkan. Ya, sebaiknya permasalahan-permasalahan ini bisa dicarikan solusi dengan cara ya mengambil apa yang anak inginkan dengan cara ya baik diskusi maupun tembang saran. Tembang saran ini dilakukan dari anak ke sekolah, ke guru, ke lingkungan yang ada di sekolah itu sendiri. Ya, dalam arti di sini semua kebijakan atau keputusan yang dibuat nanti benar-benar adalah untuk kebaikan bersama. Ya, ini yang harus kita pahami. Yang ketiga adalah hidup atau kelangsungan hidup. Ya, kelangsungan hidup di sini adalah berkaitan dengan tumbuh kembang seorang anak. Tumbuh kembang seorang anak yang ada di lingkungan sekolah ya harus diperhatikan. Yang pertama berkaitan tadi yang sudah disebutkan, berkaitan dengan keamanan, kebersihan, kesehatan, lingkungan, ya, dan yang lainnya. Yang tadi sudah saya sampaikan ya, untuk memerhatikan juga martabat anak dan memberikan jaminan perkembangan setiap anak. Ini yang harus diperhatikan. Yang keempat adalah penghormatan terhadap pandangan anak. Dalam arti di sini setiap anak wajib ya menghormati setiap pandangan anak dan pengaruh pada perkembangan anak tersebut. Jadi penghormatan di sini adalah bukan berarti anak yang tidak mempunyai pendapat itu berarti anak yang ya harus diacuhkan atau harus yang diasingkan, tidak. Ya, anak yang tidak mempunyai pendapat, kenapa dia punya pendapat harus dicarikan solusi. Sedangkan anak yang selalu berpendapat ya itu juga tidak harus disebut bawel dan yang lainnya. Mungkin dia punya pandangan lain. Nah, ini juga harus dihormati oleh seluruh aspek yang ada di lingkungan sekolah. Itu prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Ya, yang terakhir adalah yang kelima tentang pengelolaan yang baik. Ya, dalam arti di sini ya adanya jaminan akan keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi dan supervisi hukum di sekolah. Ya, yang saya tadi sampaikan di awal bukan berarti di sini sekolah ramah anak ini anak bebas, tidak. Tapi ada beberapa prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama berkaitan dengan pendisiplinan. Ya, pendisiplinan ini bukan hukuman. Kan terkadang kita berasumsi bahwa kalau kita dipanggil guru ya itu dihukum atau yang lain. Tidak. Jadi terkadang disiplin itu perlu dengan tindakan seperti kalian di rumah. Ya, di rumah orang tua kalian marah terhadap kalian bukan berarti benci, karena ingin mendisiplinkan kalian. Karena kalau kalian tidak diberikan punishment atau tindakan, kalian akan berbuat semaunya. Ini yang harus dipahami oleh kalian. Bukan berarti orang yang marah itu orang yang galak ya atau orang yang benci. Tidak, justru orang yang marah itu terkadang orang yang mempunyai rasa kasih sayang terhadap diri kita, sehingga kita akan selalu berada di jalur kedisiplinan. Ya, yang kedua, konsekuensi bukan sanksi. Konsekuensi itu ya bukan sanksi. Dalam arti di sini setiap aturan harus ada konsekuensinya. Seperti kalian di sekolah, kalau kalian terlambat, kalian tidak bisa masuk kelas ataupun yang lainnya,
itu adalah konsekuensi, ya, bukan sanksi. Ya, ingat, konsekuensi. Contoh yang terkecil adalah kalau kalian tidak makan, kalian akan lapar. Ya kan, konsekuensinya bukannya sanksi itu. Ya, ini juga yang terkecil dari itu, kita harus sudah mulai belajar berkaitan dengan, ya, apa sih hukum itu, kenapa hukum itu harus dilakukan, kenapa hukum itu harus dijalankan. Karena di dalam hukum itu sendiri ada yang namanya konsekuensi yang harus kita lakukan. Seperti yang sedang terjadi di era sekarang atau eranya virus corona, ya. Ada konsekuensi juga sekarang peraturan PPKM, ya. Di sini sebenarnya bukan larangan, tapi pembatasan. Pembatasan apa? Pembatasan waktu, pembatasan di dalam kita bergaul, pembatasan di dalam kita berkumpul ataupun yang lainnya, hanya dibatasi, bukan dilarang. Ya, kalau kita mau ke warung, ya silakan, tapi tidak dilarang. Ya, kenapa? Karena kita juga perlu makan, perlu dan yang lainnya. Ya, beda antara, ya, konsekuensi dengan sanksi. Kita kesannya segala aturan tuh ada sanksinya dan harus jadi konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu lebih kepada kesadaran kita untuk mengikuti setiap aturan yang diberikan. Kalau sanksi itu kan tindakan yang harus dilakukan untuk kita patuh terhadap hukum. Ya, tapi kalau konsekuensi itu berasal dari hati nurani kita untuk melakukan suatu kegiatan yang memangnya kegiatan itu sudah ada aturannya. Ya, ini yang saya harapkan dari kalian. Jadi jangan terlalu terobsesi bahwa ada sanksi yang harus dilakukan. Tapi yang ada di sekolah adalah konsekuensi. Kalau kalian tidak mengerjakan PR, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi ada apresiasi, ya, walaupun sekedar hanya sebatas ucapan. Ya, bukan berarti kita harus memberikan segala sesuatunya, harus dikasih uang, harus kasih hadiah, tidak. Dengan ucapan kalian, wah terima kasih sudah ngepel, oh terima kasih sudah nyapu, oh terima kasih sudah datang pagi. Ya, itu juga harus kita pahami bersama bahwa tata tertib yang dibuat di sekolah bukan berarti, kembali lagi tadi, ada sanksi yang diterapkan, tidak, ya, yang ditimbulkan, tidak, tapi ada konsekuensi. Ya, kata-katanya hanya beda. Ya, beda Pak, sama aja pengertiannya beda. Tadi yang saya bilang, kalau sanksi itu tindakan yang harus dilakukan, tapi kalau konsekuensi berdasarkan pada hati kita, kesadaran kita untuk melakukan. Ya, ini harus kalian pahami, semua berkaitan dengan sekolah ramah anak. Jadi jangan sampai selalu sekolah ramah anak itu, wah anak itu bebas, tidak, ya. Dalam konsep sekolah ramah anak itu, kalau sering disebut dengan istilah barisan, ya, ada disebut dengan barisan. Barisan itu adalah bersih, ya, B-nya, A-nya itu aman, R-nya itu ramah, I-nya indah, ya, I-nya lagi inklusif, S-nya itu sehat, ya, A-nya itu asri, dan terakhir N-nya itu nyaman. Jadi ini yang diinginkan dari sekolah ramah anak itu, ya. Konsep dari sekolah ramah anak itu yang ingin disampaikan berkaitan dengan bersih. Bersih di sini dalam arti, ya, bukan hanya sekadar sekolahnya rapi, ya, bersih, tapi tidak, kitanya sendiri sudah berpola pikir bersih belum? Ya, berpola pikir bersih itu, ya, tidak pernah suzon, tidak lagi berprasangka buruk kepada orang lain, ya, buang hal-hal yang negatif yang ada di pola pikir kita, itu ya artinya bersih. Ya, kalau di pramuka, yang sering ikut pramuka itu kan ada, ya, dasar dharma, ya, taci papare rehadi desu, ya. Jadi taci papare itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan konsekuensinya jelas, sama halnya dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, berbeda-beda tapi
satu tujuan, itu yang Bhinneka Tunggal Ika ya, sama di dalam ketuhanan yang Maha Esa juga ya. Setiap orang yang tinggal di Indonesia harus memiliki yang namanya agama ya. Aman ya, yang kedua aman. Aman ini apa sih ya? Aman ini kan rasa ya, rasa yang kita hadapi atau yang kita rasakan ya, berkaitan dengan ya, keamanan yang ada. Dalam arti di sini tidak ada kerasaan takut, gundah dan yang lainnya. Ya, selanjutnya adalah ramah. Ya, ramah di sini adalah tindakan kita baik terhadap teman terhadap kita, ataupun ya yang ada di sekolah ini harus saling menghargai. Ya, kemudian indah juga sama ya pengertiannya. Inklusif di sini dalam arti kalian harus berupaya menjadikan sesuatu yang terbaik ya. Sehat juga sama ya, udah kalian sudah mengerti. Asri ini dalam arti hal bahwa kita itu harus alami gitu, jangan sifatnya dibuat-buat. Contoh misalnya kita baik dikala kita menginginkan sesuatu, tapi asri ini adalah berkaitan dengan ini loh, memang sifat kita seperti itu ya. Jadi yang dibangun di sini bukan hanya lingkungan yang asri, tapi dari jiwanya sendiri gitu loh. Yang selanjutnya adalah nyaman ya. Kalau sudah nyaman kan kita mau berbuat segala sesuatu itu indah ya. Ini yang harus kita diharapkan dari sekolah ramah anak. Adapun ciri-ciri sekolah ramah anak itu ya, semua penghuni sekolah ya terhadap segala bentuk kekerasan. Jadi semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan. Yang namanya kekerasan itu sudah tidak ada lagi di sekolah tersebut. Yang selanjutnya ya, anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak ya menyenangkan. Jadi anak juga tidak boleh mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Contoh misalnya mereka bukannya bodoh, tapi memang karakternya mereka nggak bisa atau belum bisa. Jangan mengatakan tidak bisa ya, karena kalau tidak bisa nggak bakal bisa selamanya. Itu belum bisa ya. Kenapa? Setiap orang mempunyai karakter dan sifat yang berbeda-beda ya. Yang ketiga, anak mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang. Ya, pengertian di sini anak mendapatkan perlakuan yang adil. Adil di sini kan bukan sama rata. Ya, kalau adil mengatakan sama rata, wah Pak sama, kalau adil itu 10 ya, ada orangnya 10 dibagi satu-satu. Ya, tidak seperti itu. Ya, adil itu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau ada 10 orang, kamu punya 10.000, bukan berarti satu orang 1.000. Bisa aja satu orang 5.000, yang lain juga ada yang tidak dapat. Kenapa? Karena mereka sudah punya. Dan yang mendapatkan 5.000 itu orang-orang yang membutuhkan. Ya, contoh yang terkecil aja. Kamu punya uang 1 juta, ya, kemudian dikasih duit 1.000. Kamu akan terasa terhina. Kenapa? Uang saya lebih besar. Ya, itu berarti tidak adil. Kalau memberikan orang yang punya uang 1 juta, itu diberikan 1.000. Berikan 1.000 itu kepada orang-orang yang memangnya tidak mempunyai uang. Itu akan lebih berharga. Ini yang harus kita pahami bersama. Selanjutnya, anak merasa enjoy, ya, merasa nyaman. Itu akan lebih memudahkan kita di dalam belajar. Dan mudah-mudahan kalian bisa enjoy di dalam belajar di sini, sehingga kalian bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Selanjutnya adalah ya, guru tidak pernah mempermalukan peserta didik. Ya, guru juga sama, nanti kita juga akan bahas dalam arti memperlakukan ya, mempermalukan peserta didik ini misalnya kalau nilai habis ulangan disebutkan semua ya. Alangkah baiknya kalau memang yang disebutkan yang baik-baik aja sebagai motivasi mereka yang tidak baik. Tapi bagi yang menilainya tidak baik, lebih baik personal.
ke yang bersangkutan. Kenapa? Karena mereka akan rasa malu dan yang lainnya. Jangan mempermalukan anak peserta didik. Ya, selanjutnya adalah makan di kantin yang bersih dan sehat. Ya, kita juga nanti akan prioritaskan kantin-kantin yang ada di kita itu ya yang berjualannya harus berjualan yang sehat. Ya, terkadang yang kantinnya berjual sehat, kamu yang tidak ingin sehat. Contoh yang terkecil, makan bakso, bukan makan bakso disambelin tapi sambel dibaksoin ya. Kalau kamu kan biasanya dibalik seperti itu. Kemudian rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya, kita sudah ada di SMA 1 itu yang namanya berbagi bekal. Itu salah satu kepedulian sesama terhadap ya lingkungan yang ada di SMA Negeri 1 Cisarua. Kemudian yang terakhir adalah tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah juga ini yang harus kita persiapkan. Ya, ini yang saya harapkan kalian bisa berkaitan dengan yang namanya sekolah ramah anak.